Selamat sore Pak Rudi dan teman-teman semua yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Harley Kristiawan dari Teknik Industri 2019 Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai influence on consumer behavior. Yang pertama itu adalah cultural factors atau faktor budaya. Dari cultural factors ini ada tiga. Yang pertama, culture. Budaya merupakan penyebab paling dasar dari perilaku dan keinginan seseorang. Budaya yang dimaksud adalah budaya yang berasal dari masyarakat. Perbedaan dari budaya akan menimbulkan pemasaran yang tidak efektif. Pemasar selalu berusaha untuk menemukan pergeseran budaya karena budaya tidak selalu sama terus-menerus. Sehingga perlu adanya pengamatan budaya. Contoh, pijat yang berada di Indonesia mengikuti budaya yang ada di Indonesia, yaitu HUT atau Hari Ulang Tahun Indonesia, sehingga menawarkan menu pijat yaitu merah putih. Yang kedua ada subkultur. Budaya memiliki subkultur yang lebih kecil atau bisa dikatakan sebagai kelompok kecil. Subkultur ini biasanya meliputi agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Banyak subkultur membentuk pasar yang penting. Contohnya itu adalah klub bola Indonesia yaitu Persebaya Surabaya. Mereka memiliki sponsor yaitu Universitas Muhammadiyah yang berada di Surabaya. Sponsor tersebut berada di Surabaya juga sehingga mensponsori universitas tersebut supaya menambah peminat untuk masuk perguruan tinggi. Yang ketiga adalah social class. Setiap masyarakat memiliki beberapa bentuk struktur sosial. Kelas sosial ada pembagian masyarakat yang anggotanya memiliki minat, nilai, dan perilaku yang sama. Kelas sosial tidak ditentukan oleh satu faktor saja. Contohnya itu ada perusahaan Hermes. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang besar, serta brand sangat terkenal dan juga mewah. Perusahaan Hermes ini merupakan kelas sosial yaitu yang upper class. Selanjutnya adalah social factor atau faktor sosial. Yang pertama ada reference group. Banyak kelompok kecil mempengaruhi perilaku seseorang. Grup biasanya memiliki pengacu langsung kepada anggota-anggotanya. Pemasar mengidentifikasikan kelompok referensi dari pasar. Grup referensi mengekspos seseorang dan menyesuaikan diri pada produk dan merek orang tersebut. Contoh perusahaan helm yaitu AGV. AGV menargetkan pada brand ambassador mereka yang terlihat followers dari brand ambassador tersebut banyak. Orang itu adalah Valentino Rossi. Rossi memiliki follower yang merupakan sebuah grup yang dimana ditargetkan sebagai pasar mereka. Yang kedua adalah family. Anggota keluarga dapat sangat mempengaruhi perilaku pembeli. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Pemasar tertarik pada peran dan pengaruh suami, istri, dan juga anak-anak. Biasanya istri menjadi orang yang merupakan pembeli utama dalam keluarga. Contoh, perusahaan MS Glow adalah skincare. Perusahaan ini menarik perhatian wanita atau istri, dan ketika istri mengatakan bahwa produk itu bagus, sehingga bisa merekomendasikan kepada keluarga dan juga menambah pembelian yang ada. Yang ketiga adalah roles and status. Seseorang termasuk dalam banyak kelompok seperti keluarga, klub, organisasi, dan juga komunitas online. Posisi seseorang dalam setiap kelompok berbeda dari segi peran maupun status. Orang biasanya memilih dan membeli produk yang sesuai dengan peran dan statusnya. Dan biasanya barang yang dibeli akan mencerminkan dirinya. Yaitu contoh perusahaan Nike. Nike ini merupakan sponsor klub bola Barcelona. Jersey yang dibuat merupakan jersey dari klub tersebut. Akan menarik perhatian fans dari klub bola. Pembeli yang sesuai dengan status sebagai fans klub bola Barcelona akan membeli jersey tersebut untuk mencerminkan bahwa dia adalah fans dari klub bola tersebut. Selanjutnya adalah personal. Yang pertama itu age and life cycle stage. Apapun yang berkaitan dengan barang atau jasa makanan, pakaian, rekreasi, tergantung dengan faktor usia. Membeli juga dibentuk oleh tahap siklus keluarga, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Pemasar menentukan target mereka dalam hal cycle stage. Contoh perusahaan makanan yaitu Nestle. Nestle ini memproduksi, menawarkan, serta membagi jenis makanan yang berbeda, yaitu susu. Ada susu buat anak kecil, ada susu buat untuk remaja, dan ada susu buat lansia. Yang kedua ada occupation. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli. Pemasar akan mengidentifikasikan kelompok pekerjaan sesuai dengan produk dan jasa mereka. Yaitu perusahaan Versace. Mereka mengeluarkan pakaian jas. Jas yang mereka tawarkan biasanya ditargetkan kepada peminat yang di atas rata-rata, atau bisa dikatakan sebagai bos, CEO, atau pemilik perusahaan besar. Yang ketiga ada economic situation.
Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi toko dan pilihan produknya. Biasanya perusahaan akan mengambil langkah-langkah untuk menentukan harga produk mereka. Contohnya itu KFC. Di masa pandemi ini yaitu tepatnya setiap hari Kamis, atau bisa dikatakan sebagai the best Thursday, mereka mengadakan diskon dan promo. Paket yang hanya didiskon untuk hari Kamis saja, dan tentunya itu akan meningkatkan pemasaran yang ada. Yang keempat adalah lifestyle. Orang-orang dari latar belakang, culture, sosial, pekerjaan yang sama pasti memiliki gaya hidup yang berbeda. Konsep gaya hidup dapat membantu pemasar melihat perubahan nilai konsumen. Konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi memperhatikan nilai gaya hidup mereka masing-masing. Contoh perusahaan besar yaitu Harley Davidson. Mereka tidak hanya menjual motor, tapi mereka jual beberapa outfit baju, mulai dari jaket, kaos, celana, dan sebagainya. Karena mereka melihat lifestyle untuk diperlukan dalam pemasaran juga. Yang kelima ada personality dan self-concept. Kepribadian yang berbeda setiap orang mempengaruhi perilaku pembelinya. Kepribadian bisa membedakan seseorang, membedakan dalam segi sifat-sifat. Konsumen cenderung memiliki merek dengan kecocokan yang mereka beli. Pemasar juga menggunakan konsep yang berkaitan dengan kepribadian. Self-concept bisa juga disebut juga self-image. Apa yang kita miliki mencerminkan identitas. Contohnya perusahaan jas bernama Dolce Gabbana, mereka membuat jas yang sesuai dengan yang kita mau, atau bisa dikatakan sebagai customize. Jas itu di-customize atau di-custom yang sesuai dengan ukuran kita sendiri, jenis jasnya juga kita sesuai dengan keinginan sendiri, sehingga apa yang kita buat akan terlihat kecocokan dengan self-image kita. Lalu berikutnya ada psychological. Yang pertama adalah motivation. Suatu kebutuhan menjadi motivasi ketika ditingkatkan sampai tingkat yang lebih tinggi. Seperti ada dorongan atau motivasi atas kebutuhan tersebut. Motivasi pada suatu produk tersebut adanya dorongan yang cukup menekan untuk mengarahkan orang-orang untuk mencari kepuasan. Contohnya ada perusahaan helm yang besar yaitu AGV. Mereka mengembangkan produk helm yang limited edition bernama AGV Pista GPRR yang memiliki harga menyentuh angka puluhan juta rupiah. Dengan harga setinggi itu, dengan membeli dan memilikinya bisa menjadi kepuasan sendiri. Serta ditambah lagi helm tersebut dapat digunakan untuk investasi karena barang yang dimiliki itu adalah limited edition. Yang kedua ada perception. Orang yang termotivasi siap untuk bertindak. Orang tersebut juga dipengaruhi oleh persepsinya. Tertarik bisa juga disebabkan oleh persepsi bawah sadar. Contoh adalah perusahaan Aqua. Mereka memproduksi dan menawarkan konsumen pada jenis Aqua 100% recycle. Orang-orang yang memiliki persepsi bahwa dengan mengkonsumsi tersebut akan mengurangi pencemaran lingkungan, maka mereka akan memakai produk tersebut. Ketiga ada learning. Ketika orang bertindak, mereka akan belajar. Belajar dari pengalaman-pengalaman individu. Ada yang juga dorongan menjadi motivasi mereka untuk project tertentu. Contoh seseorang atau konsumen membeli motor dari pabrikan Acer Honda. Motor yang ia beli bisa dijadikan pengalaman serta belajar atau learning karena mereka sudah menyediakan test ride. Pengalaman yang baik pada produk sebelumnya itu akan membuat ia akan membeli dari pabrikan yang sama sehingga menguntungkan perusahaan yang sama. Yang keempat ada beliefs and attitudes. Keyakinan dan sikap mempengaruhi perilaku dalam pembelian. Pemasar tertarik pada keyakinan orang-orang akan jasa atau produk, serta sikap pada suatu produk suka atau tidak suka akan mempengaruhinya. Contoh perusahaan Honda memiliki slogan yaitu One Heart atau satu hati, yang sudah dikenal banyak orang sampai luar negeri, bahkan ajang balapan terbesar yaitu MotoGP. Sikap dan keyakinan yang baik pada produk ini mempengaruhi peminat dan juga konsumen. Selanjutnya saya akan membahas buying decision process. Buying decision process ada 5 langkah. Yang pertama adalah need recognition. Di langkah pertama ini, proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan. Mengenali apa saja yang dibutuhkan, kebutuhan bisa dari internal maupun juga eksternal. Pemasar meneliti konsumen jenis kebutuhan seperti apa yang muncul dan mengarahkan konsumen kepada produk khusus. Contohnya banyak orang yang ingin menanti-nanti motor kelas 250 cc. Motor tidak hanya dalam satu pabrikan saja, tetapi dari pabrikan-pabrikan lain juga mengeluarkan. Honda dan Kawasaki memberikan unit motor yang sudah jadi beserta spesifikasinya. Lalu selanjutnya ada information search. Konsumen yang tertarik mungkin akan mencari informasi-informasi lebih lanjut mengenai produk tersebut. Dan ada kemungkinan juga mereka akan membelinya. Sumber informasi ada banyak dari website, teman, dan juga publik sosial media.
Contoh perusahaan Honda dan Kawasaki ini memberikan informasi tentang spesifikasi mereka, spesifikasi mesin, spesifikasi rangka, dan juga banyak lainnya. Itu ada fitur, serta harga yang tertera pada website mereka. Sehingga konsumen bisa membandingkan beberapa motor yang ada. Lalu selanjutnya ada evaluation of alternatives. Konsumen menggunakan informasi untuk sampai pilihan merek akhir. Pemasar harus mengevaluasi masih banyak pilihan dari berbagai merek. Evaluasi apa yang berbeda dari kompetitor-kompetitor lainnya, sehingga dapat meningkatkan daya tarik. Contohnya fitur yang berbeda dengan brand lain. Motor pabrikan Honda, yaitu Honda CBR 250RR, memiliki fitur yang berbeda dengan kompetitor lain, yaitu adanya fitur riding mode, throttle by wire, dan juga quick shifter. Ketiga fitur ini tidak tersedia di brand manapun di kelas Sport 250cc manapun. Lalu yang keempat itu ada purchase decision. Konsumen membuat peringkat merek dan merek yang paling atas menurut mereka akan mereka sukai. Sehingga produk tersebut akhirnya sudah dibeli. Contoh keputusan terakhir adalah pemilihan brand yang akan dibeli. Dengan spesifikasi-spesifikasi beserta fitur-fiturnya ada yang berbeda dengan brand atau kompetitor lain sehingga memutuskan untuk pembelian dari motor pabrikan Honda. Lalu yang terakhir ada post-purchase behavior. Pembelian bukan proses akhir. Setelah pembelian akan ada di mana konsumen akan puas atau tidak. Kepuasan pelanggan adalah kunci untuk membangun hubungan yang menguntungkan. Perusahaan harus mengukur kepuasan pelanggan. Contohnya itu, setelah pembelian produk dari pabrikan Honda, saya memiliki beberapa feedback. Feedback saya dari semua spesifikasi dan fitur-fitur yang ada, feedback positif serta baik akan diberikan. Dengan begitu, feedback yang baik tersebut akan menguntungkan perusahaan yang ada. Berikut adalah referensi-referensi yang saya pakai untuk membuat presentasi ini. Untuk sebagai penutup, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.